ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, di mana saja dalalah wa kullu dalalatin finnar. Menikmati siaran ini, menyaksikan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu fardu ain bagi seorang wanita yang otomatis wajib diketahui sebagai konsekuensi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib. Nah, disinilah Ibnul Jauzi menegaskan ma'rifatullahi azza wa jal. Berarti ilmu yang utama pertama, fardu ain bagi setiap wanita, setiap muslim adalah ma'rifatullahi ta'ala awal wajibin. Lebih rinci lagi, Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya membagi ilmu fardu ain itu menjadi 3. Ya. Yang pertama, ma yu'rafu bihi tauhidu wa yu'lam bihi dzatullahi azza wa jal. Seluruh ilmu yang mengenalkan kita kepada pentauhidan kepada Allah, baik itu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Dan ilmu-ilmu yang kita bisa mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki uluhiyah, al-jalal wal-ikram, dhul jalali wal-ikram. Itu ilmu yang pertama. Ini wajib. Ilmu yang kedua adalah ma yu'lam atau ma tu'lam bihi al-ibadatu wal halalu wal haram. Apa saja yang bisa mengenalkan
kita kepada ibadah dan mengenali al-halal wal haram. Dan berarti di sini termasuk jami'ul muamalat al-islamiyah. Kita wajib mengetahui cara dagang yang sahih, cara simpan pinjam yang benar, makanan yang halal dan yang haram, tata cara kita beribadah dari mulai melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Kita harus tahu. Apalagi orang yang mau menunaikan haji, itu sudah fardhu ain di depan mata antum untuk mempelajari manasikul hajj wal umrah, untuk mempelajari manasik haji dan umrah. Tidak boleh tidak. Yang ketiga adalah ma yu'lam atau ma tu'rafu atau tu'lam bihi ahwalul qulub. Ilmu yang kita gunakan untuk mengenali kondisi hati. Mimma yuhmadu minha, apa-apa yang terpuji dari hati. Wa ma yudhammu minha, apa-apa yang tercela dari hati. Maksudnya, bagaimana kita itu bisa mengetahui hati itu sehat, hati itu sakit, bahkan hati itu mati. Dan kita harus mengenali penyakit-penyakit hati. Apa-apa yang sekarang ini terpuji dari kondisi hati, ahwalul qalbi, karena itu adalah inti daripada manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi la mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baik seluruh jasadnya adalah baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau rusak rusak semuanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid, atau di dalam kitabnya Kitabun Arsalahu ila ba'di ikhwanihi, beliau mengatakan sumber kehancuran manusia adalah dua, yaitu menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan hati. Jadi hati tidak dirawat dengan baik. Karena hati itu punya kondisi kadang-kadang penuh dengan berbagai macam penyakit. Dari mulai iri, dengki, hasud, ujub, sombong, cinta dunia, cinta popularitas. Yang sekarang ini cinta harta, cinta tahta, cinta sepeda. Itu semuanya adalah ahwalul qalbi. Terus wa ma yuhmadu minha, apa-apa yang terpuji. Di sana ada iman, ada taqwa, ada ihsan, ada tawakkul. Ada as-sakha, kedermawanan. Ada al-ikhlas, ada as-sidq. Semuanya adalah menunjukkan perbuatan hati, suasana hati seseorang. Ini wajib. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa ilmu yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin adalah ilmu fardhu ain tadi itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Profesor Al-Attas, bahwa kita semua harus sudah menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Dan beliau menjelaskan tentang faktor kehancuran umat Islam sekarang ini kan 3. Yang pertama adalah corruption of knowledge, korupsi ilmu pengetahuan. Itu bisa saja korupsi itu bentuknya mengajarkan kepada seseorang tidak tepat. Itu kan namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak, atau mengajarkan ilmu tidak tepat. Jadi ilmunya bagus tapi tidak diletakkan pada tempatnya. Tidak tepat pada orangnya. Itu kan. Nah, yang kedua ini mengajarkan ilmu tidak tepat.
Ya. Anak-anak yang baru usia TK, SD sudah diajari robot, sudah diajari kok macam-macam ilmu, tapi ilmu fardu ain, fardu kifayah belum dikenalkan. Ini termasuk corruption of knowledge, ya, atau mengajarkan ilmu, ya, tidak benar, ya, ilmunya sendiri salah. Nah, kesalahan itu bersumber dari dua, yaitu masdarut talaqi, sumber ilmu yang dia ambil itu salah. Ya. Ada yang mengambil ilmu tidak pada sumbernya, akhirnya menghasilkan ilmu yang salah. Sementara di dalam pandangan ahli sunnah, al-ilmu, kata Ibnu Qayyim, ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh sahabat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh sahabat. Itu ilmu. Ilmu ma qala Allah, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala Rasul, dikatakan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Wa qala sahabah, maksudnya ijma'us sahabah. Itu ilmu. Itu ma quti'a minad dini bid-darurah. Ya. Taib. Yang kedua, mungkin sumber ilmunya itu benar, Al-Quran dan Sunnah, tapi manhajut talaqi, cara belajarnya salah. Makanya ini namanya bodoh dalam istilah Profesor Al-Altos, ya. Karena orang yang meletakkan sesuatu di tempat yang salah, itu namanya zalim. Mencari segala sesuatu dengan cara yang salah, itu namanya bodoh. Berjuang mengejar sesuatu dengan tujuan yang salah, itu junun, gila. Ya. Dan tiga-tiganya ini, bila kita lakukan di dalam praktek ilmu, maka ilmu kita menjadi tidak benar, tersesat. Dengan demikian, saya ingin jelaskan kepada para pendengar mungkin yang merilai lewat radio dan pemirsa. Anak yang duduk di bangku sekolah TK dan SD, itu harusnya lulus SD itu sudah ada standar ketuntasan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Terutama kaitannya dengan din. Dan keduanya kaitannya dengan daruratul hayawiyah, yaitu kebutuhan hidup yang sifatnya darurat. Itu harus kita kenalkan. Jadi dengan demikian kita belajar, kita mengajar itu tidak lompat-lompat. Sehingga sekarang ini terjadi kekacauan di dalam proses belajar mengajar. Kekacauan di dalam hasil kelulusan anak. Karena apa? Salah di dalam menanamkan ilmu, terjadi corruption of knowledge. Yang keduanya akhirnya menimbulkan loss adab. Muncullah lulusan-lulusan santri-santri, anak-anak didik yang tidak memiliki adab, minim adab, atau tidak mengerti arah adab Islam. Nah, akhirnya nanti timbullah pemimpin-pemimpin gadungan, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak siap, jangankan memimpin orang lain, memimpin dalam sekup besar, memimpin dirinya saja tidak mampu. Ini akibat teledor di dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, kata Ibnul Jauzi, ma'rifatullahi azza wa jal awwal wajibin. فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. Kalau itu wajib, maka wajib bagi setiap mukallaf untuk an-nazar. Ini tampak manhaj talaqqinya Ibnu Jauzi di sini adalah manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Karena awal wajib, kewajiban pertama kali setiap mukallaf adalah an-nazar ila al-adillati al-mar'iyah min al-ayatil kauniyah, yaitu
An-nadhar adalah memikirkan ayat-ayat kauniyah. Itu i'malul aqli. Kalau ahli sunnati wal jamaah tidak. Yang wajib pertama kali adalah ma'rifatullahi bil adillah. Ya, mengkaji dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Usulul Thalatha, beliau menegaskan bahwa ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini harus melazimkan seseorang untuk patuh tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentahkim syariat yang diajakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada suatu pembantahan, bahkan wa yusallimu taslima, ya, menyerah patuh. Karena memang di dalam Islam itu wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan, milih-milih dari putusan itu. Bahkan fala wa rabbika la yu'minun, Allah sampai menggunakan teks sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu Muhammad mereka tidak beriman. Dan di sini nafyu as-sihhah, tolong diperhatikan. Bismillah. Jadi la yu'minun ini penafian adalah penafian, bukan nafyul kamal. Bukan penafian yang sifatnya kesempurnaannya. Bahkan di sini adalah nafyu sihhah. Artinya demi Tuhanmu Muhammad iman mereka tidak sah. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau merujukkan seluruh perkara yang mereka persengketakan kepadamu. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada di dalam hatinya itu ganjalan. Wa yusallimu taslima, menyerah penuh dengan pasrah hati, ya, totalitas. Udkhulu fi silmi kafah. Kalau kita coba tarik di dalam realita kehidupan kaum muslimin sekarang, betapa banyak Al-Quran dan Sunnah ditabrakkan dengan kias mereka yang salbi, kias akal-akalan, ditabrakkan dengan tradisi, ditabrakkan dengan ra'yu mereka, hasil otak-atik otak, ditabrakkan dengan kepentingan-kepentingan politik mereka, ditabrakkan dengan adat istiadat yang mereka klaim sebagai kearifan lokal. Meski kita tidak menentang bahwa di sana ada agama, tetapi al-adatul muhakkamah tersebut tidak boleh menabrak nas yang sharih. Qiyas begitu juga tidak boleh menabrak satu nas yang sharih. Karena yang menjadi dasar agama utama pertama adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa ma ajma'a as-sahabatu alaih. Makanya Allah menegaskan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang sekarang ini menyelisih Rasulullah setelah datang satu petunjuk yang jelas. Ya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain ijma' kaum muslimin. Itu. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan leluasa dalam kesesatannya, pasti menyimpang. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat di dunia, yashqa, celaka di akhirat. Masya Allah.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutuhan syariat, kebeningan dan kejelasan syariah. Beliau mengatakan, taraktukum alal mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas satu ajaran yang putih bersih, jernih. Karena apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Ya. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada orang yang menyimpang darinya, pasti hancur. Kehancuran mereka sudah fakta di depan mata. Bahkan kehinaan yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Ju'ila dhillu was-sagharu ala man khalafa amri. Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku tanpa. Mereka yang menyelisihi Rasulullah di dalam bidang ekonomi, akhirnya berkumul dan berlumur dengan riba, maka lihat kehancuran ekonomi mereka. Karena Allah jelas menegaskan, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Mana ada orang yang menang perang dengan Allah dan Rasulnya? Ya, sendi-sendi ekonomi negara hancur. Bisnis tidak mengalami berbagai macam keberkahan. Di sana-sini terjadi krisis. Terjadi devaluasi. Ya. Mungkin juga terjadi yang sebaliknya. Resesi sekarang menimpa seluruh dunia. Ekonomi goncang. Kita jangan sampai menafikan corona yang Allah timpakan adalah akibat dosa kolosal, dosa kolektif internasional, dan kemungkaran-kemungkaran besar dari mulai riba, LGBT dan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada satu fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang yang zalim saja. Berbeda dengan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah aku akan turunkan keberkahan dari langit dan aku keluarkan keberkahan dari bumi. Islam tidak pernah mengungkapkan seluruh kebendaan itu dengan ungkapan materi, tapi yang penting adalah barokah. Kalau sudah negeri berkah, meskipun tanah tampak tandus, sumber-sumber alam tampak tidak ada, kemudian berbagai macam ladang-ladang untuk mengais rezeki itu nampak sempit. Tapi kalau sudah barokah, karena ketakwaan kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Tapi itulah kenyataan sekarang ini. Maka pemahaman kita terhadap ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini harus kita pertajam. Supaya kita sampai pada suatu kondisi kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan. Baik. Kembali lagi wujubu talabil ilmi 'alal mar'ah, bahasan yang ketiga. Ya. Sebelum kita masuk di sini, kita akan jelaskan tentang ilmu, kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu.
Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang sifatnya daruri, yaitu kita dapat tanpa berpikir dan belajar, seperti es itu dingin, api itu panas. Ya, langit itu posisinya di atas, bumi pasti di bawah kita. Bismillah. Nah, kemudian yang keduanya adalah ilmu nadhari. Kita tidak ingkari bahwa nadhari ini an-nadhar ilal ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah yang ada di dalam Al-Quran dan penjelasannya adalah sunnah. Karena tidak bisa dipisahkan dua hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu sunnah. Ya. Dengan demikian, suatu hal yang tidak masuk akal, ada orang yang menampik sunnah hanya menerima Al-Quran. Bahkan sebaliknya, dikatakan oleh para ulama seperti Imam Asy-Syatibi bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran itu lebih banyak membutuhkan penjelasan sunnah daripada sunnah mendapatkan penjelasan dari Al-Quran. Justru Imam Asy-Syafi'i mengatakan seluruh apa yang seluruh sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sejatinya adalah hasil pemahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Makanya dari situ Aisyah ketika ditanya oleh seseorang tentang akhlaknya Rasulullah, apa jawabannya? Khuluquhul Quran. Coba lihat. Jadi akhlaknya Rasulullah dari mulai A sampai Z, tingkah laku, tindak tanduknya Rasulullah SAW itu adalah hasil pemahaman, hasil jabaran Rasulullah SAW dalam tataran aplikatif terhadap Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW adalah praktek Al-Quran yang hidup. Bagaimana Anda sekarang ini bisa menjelaskan tentang rakaat sholat kalau tidak mau sunnah? Bagaimana Anda akan mendapatkan doa-doa dari bacaan Al-Quran, sholat kalau antum tidak mau pakai sunnah? Bagaimana antum akan bisa menunaikan zakat dan macam-macam zakatnya kalau tidak pakai sunnah? Bagaimana Anda sekarang bisa melakukan puasa dengan baik dari mulai adab sahur, adab buka, dan kemudian doa-doanya kalau antum tidak mau pakai sunnah? Bahkan tolong diperhatikan, hampir seluruh tata laksana pelaksanaan haji itu kebanyakan diambil dari sunnah, bukan dari Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Taib. Terus kemudian setelah itu caranya adalah kita pelajari Al-Quran melalui tafsirnya. Itu caranya. Ada tafsirul Quran dengan Al-Quran. Seperti Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dijelaskan oleh Allah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Terus kemudian Allah juga mengatakan inna syirka la zulmun azim. Penjelasan dari innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ternyata zulm di situ adalah inna syirka la zulmun azim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dijelaskan oleh Allah lam yalid wa lam yulad. Itu adalah penjelasan as-samad. Kemudian Al-Quran dijelaskan, ditafsirkan dengan sunnah. Karena orang yang paling faham isi dan tujuan maksud firman Allah
dan cara memahami sekaligus melaksanakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'rafun nasi bil Quran, a'rafun nasi bi lughatil Quran, a'rafun nasi bi muradil ayat, a'rafun nasi kaifa tu'mal hadhil ayat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu adalah tafsirul Quran bi aqwali sahabah, karena orang yang tahu secara persis kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, bagaimana cara turunnya, kemudian bagaimana Rasulullah memahaminya dan menjelaskan kepada mereka, lalu di dalam praktek melaksanakannya, lalu sekarang ini bagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan dari ayat-ayat itu hukum atau akidah atau apa saja di dalam tata laksana kehidupan adalah sahabat. Makanya dari sini sebagian kelompok Islam seperti Rawafid mencoba untuk menghancurkan Islam lewat menghujat sahabat. Karena kalau sudah hancur distributor pertama, tidak dipercaya barang-barang di distributor kedua, ketiga, apalagi di tingkat pengecer. Mereka tidak bisa menusuk Rasulullah, menghanguskan Rasulullah, maka yang dihanguskan adalah para sahabat. Sehingga mereka mengatakan hampir semua sahabat murtad setelah meninggalnya Rasulullah kecuali 4. Ali, Miqdad, ya, Salman Al-Farisi, ya, Ammar bin Yasir, begitu. Pertanyaannya, kalau muridnya gagal, bagaimana gurunya? Itu kan gitu. Muridnya aja gagal semua. Makanya Rasulullah membuat satu perlindungan. La tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat sahabatku. Wallahi demi Allah, la ayyahdiya, ya, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin daba ma balagha muddahum aw nusayfahum. Ya. Jadi seandainya di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai mud atau separuh dari mud mereka gandum. Karena keikhlasan mereka, ketakwaan, keimanan. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Makanya para ulama ahli sunnati wal jamaah ketika menafsiri firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dimaksudkan nikmat di situ an'amta alaihim adalah sahabat. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali, ya, di dalam kitabnya yang terakhir dia tulis ketika beliau menjelaskan tentang salaf, yang dimaksudkan adalah as-sahabah wat tabi'un, tidak ada yang lainnya. Ya. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita pelan-pelan bisa mendapatkan terangnya di dalam proses pembelajaran Islam, manhajut talaqqi. Ya. Di dalam masdarut talaqqi Al-Quran Sunnah, manhaj kita adalah apa yang sekarang ini dipahami oleh sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Begitulah kita mendapatkan ilmu yang bersih. Begitulah kita mendapati cara untuk menimba ilmu yang selamat, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, cara yang telah ditempuh oleh an'amta alaihim minan nabiyyin wa saddiq, di dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina, terdepan adalah Rasulullah, wasiddiqina Abu Bakar As-Siddiq, wa syuhada, yang mereka wafat pada waktu perang Badar, perang Uhud, dan perang bersama Rasulullah, wassalihin khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Itulah puncak keagamaan yang benar.
yang sekarang dihindari oleh banyak kaum muslimin. Mereka mencoba untuk mengeluh-elukan pendapat para orientalis. Mengambil satu cara beragama liberal yang membenarkan semua agama. Mencoba untuk mengkonsep Islam baru, yaitu Islam rahmatan lil alamin, dengan makna Islam itu pasrah dan ketundukan kepada seluruh cara beragama manapun. Makanya Profesor Al-Attas mengatakan bahwa Islam adalah submission. Suatu cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan kepada umatnya. Makanya ketika Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, maksudnya adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Al-Attas. Nah, dari situ kita mendapatkan suatu kesimpulan. Al-ayatu syar'iyah kita ambil dari Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan sahabat, dan Quran dengan tabi'in, yaitu ucapan tabi'in. Jadi Al-Quran ini kita tafsirkan dengan tafsir siapa? Mereka yang belajar langsung kepada sahabat, yaitu tabi'in. Kalau tidak mendapatkan, kita tafsirkan dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang paling bagus. Ya, disebutkan Qur'anan Arabiyya dalam firman Allah. Ya, Allah turunkan Quran Arabian, bahasa Arab. Ya, makanya untuk memahami secara baik dan benar Al-Quran, wajib kita itu menguasai bahasa Arab. Dari nahwu sorofnya, dari ilmu balaghah, mani' ba'di' bayannya. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah ini bisa menguatkan keimanan kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, iman itu bisa bertambah dengan cara penguatan ketaatan. Yang kedua, perenungan terhadap asma wa sifat. Yang ketiga adalah merenungkan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Allah sendiri berfirman di dalam surat Adz-Dzariyah, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Masya Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di muka bumi ini adalah ada ayat, tanda kekuasaan bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, di dalam ciptaan kamu, anatomi tubuh kamu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak berpikir? Yang pemikiran itu akhirnya menjuruskan Anda untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sang penyair mengatakan, wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu satu, kagak dua. Ya, bagaimana tiga? Ya, apalagi Allah di mana-mana, berapa banyak jumlahnya. Coba perhatikan, Tuhannya matahari dengan Tuhannya pohon-pohon. Yang matahari punya kerjasama api dengan pohon, terus kemudian menghasilkan bunga dan buah. Kalau sekarang Tuhan itu ada dua, Tuhan matahari sendiri, Tuhan bulan sendiri, Tuhan pohon-pohonan sendiri, Tuhan hewan-hewanan sendiri, betapa kacaunya. Makanya Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, yang ketika itu dia melarang kaumnya untuk dekat-dekat Nabi Muhammad. Ketika itu dia masih kafir, dia ngintip. Jadi dia sendiri mencuri-curi kesempatan untuk mendengarkan bacaan Rasulullah sampai kepada am khuniqu min ghairi syai'in am humul khaniqun. Apakah
Ya, apakah mereka itu menciptakan diri sendiri atau diciptakan tanpa pencipta? Kedua-duanya tidak bisa dijawab. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan tanpa sang pencipta? Atau dia menciptakan dirinya sendiri? Apalagi karena sesuatu yang tidak ada, nggak bisa mengadakan yang di luar. Karena yang mengadakan di dalamnya sendiri, dirinya sendiri aja nggak bisa. Pasti jawabannya yang ketiga adalah pasti ada sang pencipta. Makanya kata Jubair bin Mut'im ketika itu masih musyrik, hampir-hampir jantungku copot mendengarkan ayat tersebut. Dan sejak itu iman bertengger di dalam hati saya. Allahu Akbar. Fakta di dalam kehidupan, nggak mungkin ada istana tiba-tiba jadi tanpa ada yang membuat. Makanya pernah Imam Syafi'i berdebat dengan ateis. Kemudian dia menunjukkan daun murbai, makanan ulat sutra. Wahai rekan-rekan sekalian, ini ada daun murbai, dimakan ulat sutra. Kenapa menjadi sutra begitu indah? Tapi dimakan oleh hewan lain tidak jadi apa-apa. Apalagi kita makan, pasti mencret. Siapa yang memproses itu semua? Andainya itu semua terjadi kebetulan, maka sesekali kita makan kebetulan bisa menjadi sutra. Kenapa ada satu pola yang kontinu? Pola yang menjadikan satu sistematik. Ini kan bukan suatu, karena watak daripada kebetulan itu tidak sistematik, tidak tertata. Namanya aja kebetulan. Tiba-tiba datang, nggak ada rencana. Tiba-tiba jatuh, nggak ada rencana. Tapi segala sesuatu ragam hayati dan juga hewani, tata laksana alam. Makanya ketika sang badui ditanya tentang Allah, dia mengatakan, jadi dengan satu jawaban alamiah, al-ba'ratu tadullu 'alal bair. Ya, as-sayru yadullu 'alal masir. Jadi kotoran hewan, unta menunjukkan ada untanya. Masa tiba-tiba ada kotoran kagak ada untanya? Dan tapak-tapak kaki di padang pasir alamiah karena mereka tidak mengenakan kemana-mana sandal. Menunjukkan ada yang jalan. Bagaimana alam yang menghampar, padang pasir yang menghampar, langit yang menjulang. Semuanya ini menunjukkan adanya yang menata, adanya yang mengatur, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kondisi yang harus kita renungkan juga, bahwa secara logika kalau Tuhan itu ada dua atau lebih. Dua ini kalau dua-duanya kuat, maka akan terjadi dua matahari. Yang satunya menerbitkan dari barat, yang satunya timur. Sementara kenyataannya nggak ada. Salah satu Tuhan ini ada yang kalah. Yang kalah nggak patut jadi Tuhan. Atau dua-duanya kalah. Kedua-duanya nggak patut. Makanya di sini alhamdulillahi Rabb, artinya di antara sekian makna Rabb adalah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Sehingga mudah kita tebak secara fitrah kita ketika mengalami kesulitan, susah, menengadahkan tangan ke atas langit Allah. Kemudian ketika kita sekarang ini melihat kitab-kitab semua samawi menjelaskan adanya Allah. Ini menunjukkan ma'rifatullahi azza wa jal ma'rifatan tuaddi ilal idh'ani wal inqiyad. Satu ma'rifat yang bisa melahirkan ketundukan, kepatuhan dan tahkim kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang saya jelaskan tadi, insyaallah. Dan saya akhiri sebelum kita buka tanya jawab, bahwa umat Islam sekarang ini
untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sebetulnya mudah. Banyak mereka tidak menguasai hal-hal yang sederhana, meninggalkan pembelajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Secara teledor adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari ilmu agama dan tidak mau mengamalkan. Oleh karena itu sekarang mari kita mulai ma'murkan majelis kita untuk mendahulukan pembelajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sekolah-sekolah dasar kita prioritaskan untuk mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dan proses-proses pembelajaran dimanapun kita harus kedepankan pembelajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang diklasifikasi secara rinci oleh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya adalah secara umum ilmu yang kedua adalah ilmu pengenalan tentang tauhid, tentang ibadat, muamalah, halal wal haram. Dan yang ketiganya adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada kondisi hati, baik yang terpuji dan tercela. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan memiliki standarisasi terukur di dalam proses pembelajaran. Dan kita di dalam mengajarkan ilmu, ya, sehingga anak didik kita mendapatkan ilmu yang tertata baik, rapi, dan akan muncul pemahaman yang lurus juga. Dan tolong diperhatikan, kita jangan bicara beramal sebelum kita meluruskan pemahaman. Karena amal itu sendiri adalah hasil aplikasi daripada pemahaman. Oleh karena itu, kita di dalam proses belajar adalah belajar, memahami, terus kemudian baru mengamalkan. Ya, nggak mungkin amal dulu, baru memahami, baru belajar. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita nanti masuk ke dalam bab yang berikutnya tentang masalah kaitannya dengan hal-hal yang lazim yang harus dipelajari seputar masalah praktek di dalam fikih, ya, ahkamun nisa. Jadi hukum-hukum yang wajib dipelajari oleh wanita insyaallah berikutnya. Demikian, kita kembalikan ke moderator. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin Al-Syaimi hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan keistiqomahan untuk mengamalkan ilmu. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Al-Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz bisa melalui via telepon atau pesan singkat di 0811-8033-389. Kami ulangi kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada via telepon atau pesan singkat di 0811-8033-389. Kita buka pertanyaan. Pertama Ustaz melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Dalam mendidik anak, apakah diperlukan visi dan misi yang sama antara suami istri Ustaz? Bagaimana bila suami tidak bisa memberikan teladan yang baik, sementara istri juga tidak mampu mendidik sendiri? Apa solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, nah, itulah biang kehancuran rumah tangga, ya. Karena Allah membebankan satu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi proses qu anfusakum, menjaga diri dari api neraka itu, jalannya, submissionnya itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa enggak. Itu
jalan satu-satunya malah saya katakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan ayat tersebut dalam hadis muttafaqun alaih. Ma min abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah atau lam yaruh ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan tanggung jawab oleh Allah saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya tersebut, maka mati tidak menemukan baunya surga. Nah, tolong diperhatikan, tidak mungkin, tolong ya, tidak mungkin kita menjalani hidup tanpa visi, misi, dan tujuan. Jadi, visi, misi, dan tujuan itu bukan hanya dimiliki oleh perusahaan, sekolah. Meskipun kita tidak harus membuat visi, misi, tujuan kayak sekolah. Contoh, ketika saya ingin pulang kampung untuk mudik, punya nggak visi? Pasti. Visi kita menjalani silaturahmi dengan kerabat, terutama orang tua. Misi kita, 1, nengok orang tua. 2, nengok sanak famili. 3, sudah lama tidak pulang kampung, ya, untuk melihat kondisi rumahnya yang mungkin berantakan. Kan itu misi tuh. Tujuan-tujuannya. Nah, apalagi ini rumah tangga. Yang kita bangun rumah tangga kita itu tidak lain adalah sebagai batu ujian untuk Allah Ta'ala menjadikan hubungan rumah tangga itu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba bayangkan, Allah jadikan hubungan rumah tangga itu adalah ayat. Berarti hubungan rumah tangga yang membentuk satu keluarga antara suami istri yang nanti melahirkan anak adalah proses menjalani satu ibadah yang besar. Mitsaqan ghalidha. Bagaimana suatu perkara yang seperti ini tidak ada misi, visi, tujuan? Nah, memang belum, ya kita buat. Dalam konteks tidak harus tertulis, ya. Ya sekarang coba kita komunikasi suami istri. Visi kita di dalam membentuk rumah tangga itu kan secara umum menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi kan gitu. Misi kita ya 1, terus menjaga ilmu-ilmu syariah dengan menghadiri kajian. 2, mencoba untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah seputar masalah rumah tangga. Mendidik anak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Muamalah yang benar dan juga akhlak-akhlak yang baik dan tata cara ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kan gitu, itu misi kan? Nah, tujuan-tujuan kita, ya tujuan kita berumah tangga kan 1, ingin merekatkan, membentuk dari laki dan perempuan, kan ada tujuannya. Kemudian mencetak generasimu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjalani hidup untuk berbagi rasa, berbagi tugas. Ya, namanya rumah tangga nggak bisa masing-masing. 3, menata kehidupan lebih efektif dan efisien secara ekonomi, sosial, atau apapun. 4, mengatur kebutuhan hidup dengan baik dari mulai primer, sekunder, tersier. Tuh bla bla banyak itu tujuan-tujuan menikah itu kan dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, dan juga saya jelaskan di dalam kitab saya, bisa dirujuk ya, kitab Romantika Kawin Muda yang sebelumnya juga saya tulis
buku cerdas memilih jodoh, kemudian one heart, rumah tangga, satu hati, satu langkah. Ini semuanya adalah isi tujuan-tujuan kita menikah dan membentuk rumah tangga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033 389. Ya, kami ulang kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033 389. Ya, kami lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan taufik kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, manakah yang lebih afdol antara berdoa menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang terdapat dalam Al-Quran, ataukah berdoa sesuai dengan hajat pribadi yang biasa lebih bisa dihayati? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Perlu diketahui bahwa doa diajarkan oleh Rasulullah SAW oleh Allah dan Rasulnya, ya, itu lebih jami', lebih mani'. Artinya apa jami'? Itu mencakup, ya, dengan kalimat yang simpel tapi semua hajat itu terpenuhi, ya. Dan jarang yang lainnya mani', yang lainnya meleset. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat. Di sini ya ilmunya, ya belajarannya, ya khusyuknya, Masya Allah kan. Muqim itu beda dengan ada. Wa min dzurriyyati, kita nggak usah sebutkan satu persatu. Anak saya si fulan, fulana, nggak usah. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lidayya walil mu'minin. Berapa miliar tuh mukmin. Yauma yaqumul hisab. Tuh. Itu doa. Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi setelah subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Rasulullah menghadirkan dengan satu kalimat nakirah, mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat, yaitu fardu ain dan fardu kifayah tadi. Wa rizqan tayyiba. Ya, tidak hanya dari saluran-saluran satu dua, rizqan nakirah. Yang penting thayyib. Ya, Anda bisa menjadi pegawai negeri, Anda bisa menjadi pegawai swasta, Anda bisa berdagang, menjadi pengusaha atau macam-macam. Wa amalan mutaqabbala. Tuh lihat. Jadi simple. Contoh, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan dengan karuniamu untuk tidak memandang, pingin tertarik dengan yang haram-haram. Dan karuniamu untuk tidak butuh kepada yang lainnya. Allahumma aghnini bihalalika. Ya Allah, cukupkan dengan halalmu, tidak butuh yang haram. Karuniamu tidak tergantung pada orang lain. Tuh kan indah tuh. Ya, makanya kalau ditanya baiknya doa mana, ya doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, baru kalau kita berdoa dengan ungkapan-ungkapan doa kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui via telepon di 0811
8033389. Ya kami ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Ya kami informasi kembali ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan ibu siapa dari mana? Dari hamba Allah Ustaz. Ya, dari? Silakan. Dari Sulawesi. Ya, silakan ibu pertanyaannya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Afan ini titipan dari teman Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana hukum onani buat wanita Ustaz? Ya, itu saja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa onani baik untuk laki yang dan juga perempuan yang disebut dengan masturbasi ya adalah diharamkan menurut pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga dari Imam Ahmad. Alasannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman karena menjaga kemaluan dan tidak disalurkan kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budaknya. Yang disebut dalam bahasa Islam adalah tasarri. Sementara pertanyaannya, tangan itu bukan budak dan juga bukan istri. Atau sebaliknya kalau perempuan tadi itu suami. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah membuat atau memberikan solusi untuk supaya manusia itu bisa mengendalikan syahwatnya. Solusi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Fa illam yastati fa alaihi bisyam fa inna lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang kuat untuk menikah, menikahlah. Nah, itu lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau tidak, maka hendaknya puasa. Karena itu wija. Wija itu adalah terapi. Ya. Kalau memang seperti itu, Allah sudah memberikan solusi, yaitu terapi puasa. Yang kedua, kalau nggak bisa, ya menikah. Dari hadis ini, Rasulullah menikah atau puasa. Tidak ada yang ketiga. Kalau onani itu halal, maka Rasulullah akan berikan yang ketiga. Dan Rasulullah SAW di sini menyampaikan bukan percontohan, tapi ketuntasan alias tuntas di dalam mengatasi syahwat itu, imma dengan cara menikah atau dengan cara puasa. Atau semakna dengan puasa, yaitu kebaikan-kebaikan. Yaitu dengan kita sibukkan diri membaca Al-Quran, sibukkan diri hadir ke majelis ilmu, kita sibukkan dengan membaca buku, kita sibukkan dengan bersosial dengan baik. Terus kita hindari majelis-majelis yang memicu syahwat, gambar-gambar, tayangan-tayangan, dan juga suasana berfikir yang menjurus pada hal itu, insya Allah kita akan bisa menghindarnya. Ya. Adapun pendapat-pendapat selain itu adalah pendapat yang lemah, tanpa argumen, sementara kita dianjurkan mengikuti dalil, bukan mengikuti orang. Bahkan ketika kita ucapkan qala fulan-fulan, bukan karena fulannya, tapi ucapannya. Makanya kita bukan mengikuti syekh, tapi mengikuti dalil yang dibawa oleh syekh. Bukan kita mengikuti ulama, tapi kita mengikuti argumen yang kuat yang disampaikan oleh ulama di dalam mendasarkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban untuk Ibu hamba Allah dari Sulawesi. Kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, baik melalui pesan singkat atau telepon 180833389. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Umu Sofia di Pekanbaru. Sofia, Pekanbaru. Silakan Umu Sofia. Ya Ustadz, bagaimana adat kita kalau kita berjumpa dengan tetangga di jalan, tapi tetangga itu laki-laki, apakah kita diam saja atau perlu kita tegur? Iya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Iya, jazakillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz. Perlu diketahui bahwa taslim, ya, nisa, ya, mengucapkan salam atau tegur sapa laki dengan perempuan, yang ini paling sering ditanyakan, ya, kepada ana di dalam kesempatan ini. Saya ingin jawab bahwa laki-laki atau perempuan boleh saling tegur sapa kalau itu tidak menimbulkan fitnah. Itu ya. Karena pada dasarnya itu semuanya adalah cara sosial. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan penegasan secara umum, afsus salam, tebarkan salam umum, kan gitu. Bahkan di dalam lafaz lain kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ala man ta'rif wa man la ta'rif, bagi orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Cuma di sini kadang-kadang hukum itu kita tinggalkan untuk suatu kemaslahatan yang lebih besar. Contoh yang paling mendasar adalah Mu'ad tidak menyampaikan kabar berita tentang keutamaan tauhid. Di awal-awal keislaman, afala ubashir, Rasulullah mengatakan la fayatakil, dia akan mengandalkan itu karena suatu maslahat, karena Islam baru menyebar dan orang-orang belum mapan keislamannya. Contoh saja Rasulullah SAW menahan ziarah kubur, padahal itu dilakukan Rasulullah SAW sebelum terjadi syariat itu. Rasulullah melarang karena baru Islam datang, orang tidak bisa membedakan antara ziarah syirkiyah dengan ziarah yang islamiyah. Makanya setelah semuanya mapan dan kemaslahatan mutahaqqaqah, maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu akan mengingatkan akhirat. Nah, begitu juga dalam hal ini, ya. Dengan demikian, silahkan tegur sapa kalau itu ada maslahat. Contoh gini ya. Coba ini anak sampaikan penting, Mbak, ya. Subhanallah. Asma ketika ditawari Rasulullah SAW untuk naik kendaraannya, ketika papasan beliau sedang berjalan, karena Asma pada awal-awal hijrah kehidupannya miskin, maka dia harus membantu Zubair, harus jalan 6 kilo untuk membawa biji kurma dijual di pasar. Nah, pada saat kepapasan Rasulullah SAW, Rasulullah tawarkan salah satu kendaraannya untuk dinaiki Asma. Tapi Asma menolak. Asma binti Abi Bakar. Setelah beliau sampai di rumah, bincang-bincang biasa antara suami istri. Beliau bercerita, Zubair, tadi saya kepapasan Rasulullah. Terus kenapa? Saya ditawarkan untuk naik kendaraannya. Terus gimana? Saya nggak mau. Loh, kenapa? Saya tahu kamu laki-laki pencemburu. Coba lihat. Subhanallah. Mana mungkin saya cemburu dengan Rasulullah? Tapi bagi seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang hati-hati,
Dan inilah sosok seorang istri yang sholihah, seorang wanita yang tidak mencoba untuk gegabah memudahkan perkara. Sebetulnya secara fakta lapangan, siapa yang meragukan keimanannya Rasulullah? Dan siapa juga yang dan menjaga kehormatannya Asma? Dan suasana pun tidak sama sekali mendukung untuk melakukan maksiat. Tapi karena maslahat, yaitu apa? Menjaga suasana batin suami. Tuh lihat kan? Sebetulnya nggak ada masalah. Di lapangan nggak ada masalah. Rasulullah nggak ada masalah. Asma juga Masya Allah. Ya. Rasulullah orang yang paling baik di dalam menjaga dirinya. Menjaga kesuciannya. Percontohan umat. Asma pun masuk ke dalam golongan khairun nas. Tapi melakukan itu semuanya li ajri maslahatin tarji'u ila apa? Istiqraril usrah. Itmi'nani az-zawj. Menjaga ketenangan rumah tangga dan juga ketenangan suami. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Barakallahu fikum Ustaz, sangat bermanfaat. Demikian jawaban untuk Ummu Sofia di Pekanbaru. Ya, kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033 389. Ya, kami ulangi kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Ini dari Bapak Chandra dari Medan. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Apa tipsnya dalam rumah tangga itu agar kita suami istri satu jalan, satu langkah, dan terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini memang penting sekali. Jadi ketenangan rumah tangga itu sangat bergantung pada tingkat akademis, pemahaman, dan keagamaan suami istri. Makanya saya tulis buku One Heart, Rumah Tangga Satu Hati Satu Langkah. Bukan soal pada perasaannya, ya. Makanya solihah itu ada dua, ya. Soleh, solihah. Soleh itu kan artinya patut, ya. Patut secara watak, tabiat artinya sama. Makanya saat kita itu melangkah itu dianjurkan untuk menganalisa, mempelajari watak. Kemudian yang kedua adalah soleh dari sisi syariat. Ya, bukan hanya watak, tapi syariat. Alias keduanya cocok di dalam bidang-bidang keagamaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4. Atau li arba'ati umur, kalau sekarang ma'dudnya itu mudzakkar. Ya, lihat li hasabiha, kan? Di sini mempertimbangkan hal-hal non syar'i, wali nasabiha, ya, li jamaliha, jamalnya, ya, kecantikannya, wali nasabiha, wali hasabiha, tapi akhirnya fadfar bidzatid dini taribat yadak. Ini anjuran untuk laki-laki, perempuan juga sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, coba lihat. Jika datang kepadamu orang yang baik agamanya dan akhlaknya, tuh. Ya, fazawwiju, nikahkan. Kan gitu kata Rasulullah SAW. Nah, menyamakan persepsi, visi, misi, dan tujuan tadi itu penting sebelum menikah. Di dalam penjajakannya, di dalam ta'arufnya. Kalau sekarang menikah, dulu sama-sama belum memahami agama, sekarang kita sudah memahaminya, ya kita sekarang bangun baru. Tidak ada kata terlambat. Toh lihat saja, banyak sahabat
suami istri masuk Islam dalam kondisi tua, ya, banyak di antara mereka mendapatkan keislaman setelah masa lanjut usia. Tapi mereka toh tetap bisa mengejar surga, bisa masuk ke dalam falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat. Oleh karena itu kita juga harus bisa. Dan tidak ada kata tidak bisa. Karena semua manusia punya potensi. Kalau punya potensi untuk berubah menjadi buruk, kenapa nggak ada potensi berubah menjadi baik? Coba ana kasih satu gambaran barang makhluk yang tidak kita tuntut perubahan, yaitu hewan macan yang buas bisa menjadi Cina, bahkan ikut kehidupan bersama manusia karena latihan. Bahkan bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia dalam dunia sirkus ya. Terus kemudian lumba-lumba, coba bayangkan bagaimana mereka bisa diajak untuk mencari uang. Ya, maaf, monyet. Ya, ada atraksi ketek sarimin itu kan. Ternyata dia bisa beratraksi, di antaranya adalah merokok. Bahkan dia ternyata juga bisa memilih rokok. Dikasih jarum super tidak mau, dikasih kudang garam juga nggak mau, mintanya jus samsu. Coba. Ini ketek cukup berpendidikan. Karena milihnya rokok jus samsu. Cuman ketek ini belum pernah bisa ikut selamatan, sehingga belum pernah bisa mendapatkan rokok-rokok yang disajikan di dalam sajian-sajian selamatan. Jadi situlah ikhwah sekalian, kenapa kita kalah dengan berbagai macam yang telah saya contohkan. Dan bahkan, Masya Allah, bunga yang pohonnya berantakan, tangkainya, daunnya, setelah kita tata, kita coba untuk bentuk, ya, sehingga Masya Allah, pohon yang semrawut di depan rumah kita bisa membentuk, entah itu serut dan yang lainnya dengan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Dan pada akhirnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Satu bencana, satu keburukan yang menimbulkan musibah, hatta yughayyiru ma, dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, kesalahan yang ada di dalam dirinya, kekeliruan yang ada di dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita beri kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hamba Allah dari Kalimantan Timur, Bontang. Saya sudah memperingatkan anak saya untuk sholat, tapi tetap saja malas. Terus saya ingatkan berkali-kali, tetap saja malas. Apakah saya tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak saya tidak sholat sampai meninggal, Ustaz? Nah, Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man ala jariyataini hatta yablugha. Siapa yang mendidik, menjamin, ya, mengasuh anak dua perempuan sampai balik. Di sini kewajiban kita kepada anak perempuan terutama sampai balik wajib kita hantarkan dengan penghantaran yang baik. Dengan penghantaran yang cukup di dalam masalah keilmuan dari fardu ain, fardu kifayah. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Datang di hari kiamatnya denganku seperti ini. Nah, di dalam masalah pendidikan sholat, ibu-ibu terutama, kita jangan sampai frustasi dulu. Melemah dulu. Dan terus
sepanjang hayat, sepanjang masa, tidak ada waktu. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahlah anakmu untuk salat dan yang sabar. Kan gitu. Sampai kapan? Muru auladakum, dari mulai 7 tahun sampai seterusnya. Rasulullah memberikan suatu awal tapi tidak menyebutkan akhir. Bu, ya. Tolong jangan sampai ketika berbuat suatu adalah hasil. Yang kita lihat hasilnya, jangan. Yang kita lihat adalah prosesnya, sudah belum kita jalankan dengan baik. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangankan kita, Nabi pun tidak ditanyakan oleh Allah tentang hasil dakwahnya, tentang hasil pendidikan dan tarbiyahnya. Nabi Nuh, ketika Allah katakan, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Allah tidak menyalahkan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istrinya tidak masuk Islam, anaknya juga tetap kafir. Karena apa? Karena Nabi Nuh sudah menunaikan proses tarbiyah, pendidikan dengan baik. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita di dalam menekuni menjalani proses pendidikan anak, terutama menanamkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita buka kesempatan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin. Afwan izin bertanya dari salah satu sahabat kami Ustaz, bagaimana hukumnya untuk kita yang telah merekomendasikan orang lain untuk investasi dana kepada seseorang, dan qadarullah ternyata dana investasinya dibawa kabur orang yang kita rekomendasikan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Nah. Sebelum saya menjawab bagaimana, saya ingin tegaskan Bapak Ibu kaum muslimin yang mendengarkan, menyaksikan siaran saya ini. Jangan gampang-gampang tertarik memudah-mudahkan investasi. Apalagi pada zaman COVID seperti ini, resesi terjadi di mana-mana. Kemudian krisis menimpa berbagai macam usaha. Dan di mana-mana usaha mengalami kolap. Terus ada orang yang tiba-tiba menjanjikan usaha dengan keuntungan yang sangat besar. Itu. Keuntungan yang sangat mudah. Wallahi ya ikhwan, kalau seandainya itu betul, itu akan diperuntukkan untuk adik, kakak, saudaranya tidak akan pada kita. Nggak mungkin. Watak manusia itu pelit. Cinta dunia menguasai mereka. Apalagi mereka orang awam. Keuntungan yang spektakuler seperti itu nggak mungkin dengan mudah dibagi-bagi kepada orang lain. Yang kalau bisa, yang dibagi-bagi itu rugi. Yang untuk saudaranya itu dan kanan kirinya, kroni-kroninya adalah yang untung. Tuh ya. Dan kata Allah juga, wa innal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun hum ma hum, ya. Jadi rata-rata kongsi itu satu dengan yang lainnya saling menzalimi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu sedikit. Oleh karena itu, dan ini juga memang watak orang Indonesia, diminta susah, ditipu gampang. Ini nih. Ya, kita minta sedekah dengan berbagai macam ini, kadang pelit, ditipu gampang. Kadang-kadang tertipu dengan ajakan orang-orang yang sudah menjadi public figure, ternyata usaha investasi bodong, koperasi bodong, investasi ini bodong, agrobisnis bodong, bahkan kadang-kadang katanya ini usaha agrobisnis mengelola lidah buaya. Masya Allah ya, hilang lidahnya tinggal buayanya. Nah ini akhirnya apa? Hancur. Yang kadang banyak mengalami kehancuran itu udah kadang dia usia pensiun, uang pensiun itu hanya segitu-gitunya. Dia mungkin bisnis belum siap,
akhirnya percaya saja, padahal orang dekat akhirnya hilang. Maka saya ajakkan kepada antum semuanya, ketika antum investasi atau antum merekomendasikan investasi, tengok dulu kinerja perusahaannya. Kinerja sekarang ini usahanya. Jangan begitu saja kita, oh ya bagus, ini orangnya kan bagus. Orangnya, usahanya bagus enggak? Kan kita bukan investasi ke pribadinya dalam makna anggota tubuhnya, mukanya. Kita ingin investasi kepada usahanya. Orang gesturnya bagus, pribadinya bagus, tapi sekarang kinerja perusahaannya bagus enggak? Itu yang harus kita tahqiq, harus kita betul-betul survei ke lapangan dan juga kita analisa dengan cermat. Sebetulnya kinerja analisa di sisi bank dari sisi analisanya itu cukup bisa kita tiru. Coba bayangkan bank itu ketika sekarang mau meminjamkan uang pembiayaan, itu verifikasinya cukup teliti, ya. Terus kemudian syarat-syaratnya dipertimbangkan dengan baik. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya ada analisa-analisa perusahaannya. Ya, nanti bahkan dia menunjuk satu perusahaan untuk menganalisa apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Kita tidak bicara masalah soal ribanya ya. Di sini soal bagaimana verifikasi satu kelayakan orang untuk berinvestasi gitu loh. Nah ini kita ambil baiknya nih untuk kita usaha mudharabah murabaha sehingga kita mendapatkan satu keyakinan, ketenangan dan kenyamanan dan tidak akhirnya nanti putus silaturahmi, ya putus ukhuwah karena masalah-masalah uang itu. Ujung-ujungnya adalah duit. Innamal mu'minuna ikhwatun itu rusak karena uang tersebut. Makanya hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Kami beri kesempatan kepada pemirsa melalui via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Sudirman di Kabupaten Luwu. Iya. Silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya itu barasanji? Karena setiap ada kegiatan rumah, pindah rumah, ada pengantin, diadakan barasanji. Rasanya mereka bahwa di situ ada doa, ada selawat. Jadi, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang meninggal, diadakan pembacaan Al-Quran. Alasannya mereka bahwa membaca Al-Quran ibadah. Apakah memang ada hukumnya kalau ada orang yang meninggal, kita baca Al-Quran di rumahnya orang mati? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah Ustaz. Berjanji itu satu buku yang ditulis oleh Abu Osman Ibnu Ahmad kalau nggak salah Al-Barzanji, ya, yang hidup di abad 12 Hijriah, ya baru kemarin, ya hidup bersama seleting atau semasa dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Beliau juga menulis buku An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bersama biasanya di dalam buku itu ada tiba. Kita tidak ingkari di sana ada pembelajaran sirah Nabi. Tetapi di sana juga ada hal-hal yang bisa menjurus kepada ghulu terhadap Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu penegasan, la tanziluni fawqa manzilatin anzalani Allah. Jangan kamu dudukkan aku pada kedudukan di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Coba bayangkan kita sampai pada satu tingkatan yang tidak pernah diraih oleh semua manusia, termasuk para rasul, para nabi. Isra Mi'raj. Allah berikan gelar apa? Subhanallah abdihi laylam minal
masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukankah kita lebih baiknya langsung membaca kitab-kitab sirah nabawi yang ditulis oleh para ulama seperti Ibnu Hisham, mukhtasarnya sirah Rasulnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ar-Rahiqul Makhtumnya Mubarakfuri, itu faktual. Dijelaskan dari mulai lahirnya sampai wafatnya, fase Mekahnya, hijrahnya. Kemudian kita betapa indahnya kalau kita itu membaca salawat-salawat yang dianjurkan, diajakkan untuk dibaca oleh Rasulullah. Di antaranya yang terdepan adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tuh, apalagi kalau kita melihat salawat burdah, ya. Ada catatan-catatan yang cukup menarik, yang itu akidah umat Islam, ya. Di antaranya ketika sampai pada satu bait, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling termulia yaitu Rasul, aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak melalui perantaraan engkau. Terus kemudian illam takun akhidan yawmal ma'adi ma'i, ma ini fa illa ya zallatal qadami, kepleset. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian daripada kedermawananmu wahai Rasulullah, pemberian rezeki, kenikmatan, karunia dunia akhirat. Dan sesungguhnya sebagian dari ilmumu setara dengan ilmu qalam dan lauhul mahfud. Yang diawali dengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Betapa indahnya kalau perkumpulan kita bacakan Al-Quran yang Rasulullah jaminkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul ma'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah sekelompok kaum kumpul di rumah di antara rumah Allah mengaji dan mengkaji Al-Quran. Di antara mereka melainkan akan turun ketenangan, dilipungi malaikat dan dituturkan nama-namanya di sisi para malaikatnya Al-Muqarrabun. Tentang membaca Al-Quran, ya. Kalau kita baca dan itu tidak kita lazimkan menjadi suatu rutinitas ibadah yang itu tidak ada contohnya, maka tidak mengapa, karena secara umum tadi, apalagi rumah kita bacakan surat Al-Baqarah, itu disyariatkan. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di nomor telepon di 0811-8033-389. Ya, kami memberi kesempatan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di via telepon di 0811-8033-389. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Selatan. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Saya dulu tuh kan lagi belum nikah, kan pacaran sama istri saya. Iya. Dan saya tuh pernah nyumpahin, saya tuh kamu nggak pernah bahagia seumur hidup gitu. Itu belum sempat menyakit minder dan sekarang jadi istri saya. Iya. Terus sekarang saya
rasa ada sial terus di rumah tangga, atau itu merga dosa saya dulu ya Pak Ustaz? Perkataan saya menyumpahi istri saya. Ya cukup Bapak pertanyaannya. Ya cukup. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya terima kasih ya. Bapak atas pertanyaan. Ya, silakan. Ikhwan, tolong ya. Jangan sering-sering mengeluarkan kutukan. Jangan sering-sering nantang-nantang mubahalah. Ya. Mubahalah, laknat, kutukan itu bukan perkara sepele. Ada di antara sebagian kaum muslimin, di antara saudara kita, sedikit-sedikit nantang ngajak mubahalah, sedikit-sedikit mengeluarkan kutukan laknat, sedikit-sedikit dia melakukan satu acara ngajak sumpah pocong. Ya ikhwan, kita itu umatnya Nabi Muhammad. Cerminan utama sosok Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali rahmat. Makanya Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, di dalam hadisnya, laisal mu'minu bita'ani walal la'an. Tidaklah seorang mukmin itu sosoknya tukang mengumpat, mencela, mengutuk, apalagi sedikit-sedikit mengajak mubahalah. Jangan kita merasa benar saja. Itu belum betul-betul dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita mubahalah, merasa benar, kita berada di dalam kesesatan dan kesalahan, kita kena mubahalah sendiri. Kita kena kutukan kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu kefasikan, dan memerangi, membunuh orang mukmin itu kufur. Dan begitu juga saya ingin tegaskan kepada antum semua. Seorang yang gampang mengajak mubahalah, seorang yang gampang mengeluarkan kutukan, seorang yang gampang mencela, itu bukan cerminan mukmin. Laisal mu'min tadi, laisal mu'minu bitta'ani walal la'an. Bukan seorang mukmin itu gampang mencela, gampang mengumpat, gampang mengutuk, gampang melaknat. Dan juga kita bisa ambil secara implisit, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Bila seorang mengatakan kepada saudaranya, si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Begitu juga kalau saudara antum tidak patut dikutuk, balik kepada Anda yang patut dikutuk. Kalau sekarang saudara Anda tidak patut untuk diumpat, dicela, maka antum yang tercela. Kalau saudara antum tidak patut untuk diajak mubahalah, antum yang paling patut untuk terkena sanksi daripada mubahalah. Nah, tentang masalah Anda yang tadi, ya bisa saja itu terjadi. Tetapi kita tidak terobsesi. Sekarang lebih baik antum membangun hubungan baik dengan istri antum. Antum memperbaiki cara-cara bicara antum, tingkah laku antum, dan cara kita bermuamalah dengan siapapun, termasuk istri antum, anak antum. Sambil antum bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta rahmat kepada keluarga kita, diri antum, istri antum, dan anak antum. Dengan memperbanyak Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka innaka sami'ud du'a. Dan juga Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati, anak cucu saya. Terus kemudian Rabbi ja'alni salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Doa-doa seperti ini, insya Allah kita akan lebih cenderung mendapatkan kebaikan, ketenangan di masa yang akan datang, sambil terus taubat dengan memenuhi syaratnya 3 ya. Yang pertama adalah menyesal betul terhadap apa yang kita lakukan. Niat kuat yang kedua pada dosa-dosa tersebut, tidak melakukan umpatan, celaan, kutukan. Dan yang ketiganya, yang tidak kalah pentingnya adalah melepas kebiasaan tersebut. Ya, itu yang saya sarankan kepada antum, dan banyak sedekah ya. Insyaallah sedekah sir tudfi'u ghadabar Rabb. Ya, sedekah rahasia itu banyak memadamkan murka Allah. Masari'as-su, itu keburukan itu tertutup. Ya, bukan tahajud dengan infak. Karena Rasulullah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa di dalam tahajudnya itu penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rizqan. Kalau antum memadukan dua ini, dan tidak ada alasan miskin nggak bisa sedekah. Ya, sedekah itu banyak. Al kalimatu thayyibatu sedekah, membantu orang sedekah, membantu secara fisik, membantu secara pikiran, membantu secara finansial sedekah. Ya, insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala akan tutupi hal-hal di masa lalu ya. Dan jangan terobsesi terus dengan itu ya. Kita ke depan ya, kita mohon kepada Allah, berharap kebaikan kepada Allah, itu yang lebih positif. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kita kembalikan ke moderator. Assalamualaikum Ustaz atas jawabannya sangat bermanfaat. Alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada pemirsa dan pendengar yang bertanya melalui pesan singkat belum bisa kami jawab. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kemampuan untuk ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz pada siang hari ini. Silakan kami beri kesempatan kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita telah mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang wajib diketahui oleh setiap wanita muslimah sebagai suatu manifestasi sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan ilmu fardu ain itu mencakup apa-apa yang mengenalkan kita kepada tauhid dan zat Allah, yang mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu yang mengenalkan bagaimana cara beribadah dengan benar, mengetahui halal haram, dan bermuamalah secara benar. Dan yang ketiga adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada kondisi hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Dengan itulah kita akan menjadi muslimah yang paripurna, muslimah yang terpuji di dan seluruh manusia. Dan hendaknya inilah yang ditekankan pada sekolah-sekolah Islam, terutama tingkatan dasar dari TK maupun SD, yaitu menanamkan dasar-dasar ilmu fardu ain dan fardu kifayah, atau kita bisa singkat idaman, yaitu ilmu dasar keislaman. Ketika ilmu-ilmu dasar keislaman itu sudah tertanam dengan baik, maka akan terjadi bangunan yang bagus, di mana terbentuklah generasi muslim yang kuat, hebat, dunia dan akhirat. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.